Halo guys, kembali lagi di Better You Podcast. Keep strong and shining cause we have a bright future. Nah, di episode sebelumnya kita sudah ngomongin soal broken heart, patah hati gitu kan, putus cinta, sama satu hamba Tuhan yang keren banget gitu kan, relevan dengan anak muda, masih muda gitu kan, dan dia sudah membagikan gimana sih tips-tips untuk mengatasi patah hati. Nah, di episode kali ini teman-teman akan mendapatkan inspirasi yang luar biasa soal bagaimana kita membangun hubungan yang lebih serius gitu kan. Jadi nggak pacar-pacaran aja kayak gitu. Oke, siap semua ya? Jangan terus ya kan terngiang-ngiang, ya udahlah, artinya yang Yang udah ya udah gitu kan. Iya, iya. Nggak perlu Yang disesali yang gitu. udah ya udah itu. Artinya nggak bakal bisa mungkin kembali Ya, gitu ya. kan. Yang penting itu ya kalian tata kehidupan itu ke depan gitu. Artinya yang di belakang itu nggak bisa mengubah kehidupan. Nah, ini Kak Yafet. Sebagai Kak Yafet ini kan sebagai gembala sidang ya. Jadi istilahnya sebagai kakak rohani bagi kita semua. Kak Yafet, gimana sih caranya untuk kita itu memulai satu hubungan, maksudnya membangun satu hubungan yang serius gitu kan. Kita menghindari, itu tadi balik lagi kayak Kak Yafet ngomong, menghindari hubungan yang biasa kayak main-main gitu. Gimana sih caranya supaya mungkin Kak Yafet bisa kasih arahan buat cewek dulu atau buat cowok dulu, gimana sih cara kita milih dalam tanda petik memilih pasangan yang baik, yang nantinya itu hubungan kita juga ya baik gitu ya, jadi nggak main-main gitu kan. Ada nggak arahan gitu kan, misalkan buat cewek kalau cari pacar cari pasangan tuh yang kayak gini nih gitu. Kalau cowok cari pasangan yang kayak gini gitu. Oke. Iya. Oke, buat cowok dulu ya. Buat cowok dulu Buat ya. cowok dulu, Buat cowok dulu. ya kan. Ya memang kalau cowok itu kan ya nggak, istilahnya nggak munafik gitu kan. Selalu kan ya pengennya dapat yang cantik gitu ya kan. Nah. Mesti kan ya kriteria pertama apa sih kamu gitu kan. Ya, Ya kriterianya. saya sih nggak munafik ya. Kalau saya sih ya artinya saya juga mau yang cantik Iya. gitu kan. Saya juga mau dapat pacar yang cantik. Ya, Bukan oke. pacar, nanti pasangan hidup Pasangan ya, kita ngomong lebih ke pasangan ya. Ya Oke. kan, artinya kan ya menikah itu sekali seumur hidup Iya gitu kan. kan. Ya saya nggak mau munafik, guys, nggak apa-apa, yang penting elek, ya kan, tapi hatinya api gitu kan. Ya kan. Artinya ya jangan begitu gitu Iya, kan. iya. Ya itu yang Oke. yang istilahnya physically gitu. Ya. Biasanya cowok kan lebih ke ya tadi ke penampilan fisik. Ya. Nggak salah sih, nggak apa-apa. Nggak gitu masalah kan. ya. Ya, artinya ya kalian juga harus milih yang good looking ya. Ya. Ya toh, yang good looking lah. Yang artinya kan jangan istilahnya kadang kan ngomong sih yang penting rohaninya gitu kan. ya enggak apa-apa, memang harus lah. Kalau memang yang rohani itu bagi saya sih artinya untuk pasangan hidup itu saya nggak muluk-muluk sih, artinya Iya, yang ketika gimana? saya bisa masuk ke jenjang pernikahan menemukan pasangan hidup, bagi saya sih simple sih, artinya orang yang mau jadi partner aja gitu. Mau saya ajak kerjasama, karena kalian harus ingat pernikahan itu adalah dua orang yang bekerja sama. Dua orang yang bekerja sama kayak. Kalian ketika menikah itu kalian adalah as a team, Oke. suami dan istri itu as a team. Oke. Jadi kalian adalah tim di mana kalian adalah orang yang harus bekerja sama gitu kan. Pria dan wanita itu bekerja sama ya. Sehingga nantinya akan ya bisa menggenapi semua yaitu tadi rencana Tuhan. Oke. Jadi bagi saya sih pilihlah orang istilahnya ya cewek atau perempuan yang nantinya bisa kalian ajak kerjasama gitu kan. Bisa diajak Ya, kerjasama. bisa diajak kerjasama. Pokoknya bagi saya sih yang penting nyambung gitu. Nyambung, Arab cara pemikiran kita. Nyambung. Soal visi kehidupan juga berpengaruh nggak kayak? Pengaruh gitu kan. Waktu itu sih saya akhirnya
setelah gagal itu saya ya jujur ya gitu ya, jujur ya. Saya akhirnya saya nggak pacaran nih. Saya banyak istilahnya banyak teman gitu kan. Banyak teman. Ya, tapi bukan TTM ya. Bukan itu. Nggak boleh teman tapi mesra enggak. Setelah gagal itu akhirnya saya berteman dengan banyak orang. Akhirnya dari situ tersaring gitu kan. Yang artinya ya istilahnya dengan calling saya dia nyambung enggak gitu kan. Terus dengan visi hidup saya dia nyambung enggak. Ya terakhir sih ya puji Tuhan akhirnya yang tersaring adalah orang yang memang benar-benar nyambung dengan panggilan saya, calling saya, nyambung dengan visi saya. Nah, berarti sebenarnya penting juga ya buat para cowok-cowok itu untuk sebelum masuk ke jenjang pernikahan dia perlu tahu ya, istilahnya harus apa yang akan, maksudnya visi Tuhan buat dia ya, kayak gitu ya. Artinya kalian itu ya menikah itu ya harus ngerti atau calon pasanganmu mengenali dengan akhirnya dengan paling nggak walaupun nggak detail ya, artinya ngerti gitu kan. Ya kira-kira orang ini itu besoknya bisa jadi apa? Partnerku enggak, ya toh. Maksudnya bisa bekerja sama enggak sehingga aku nantinya ya jadi berhasil gitu kan, rumah tangga aku juga berhasil. Oke, baik. Itu kalau buat cowok ya Kak ya. Iya. Kalau buat cewek? Kalau buat cewek sih ya ya pastilah biasanya cewek itu kan nggak munafik toh, milih sing mapan. Ya kan, ya artinya kan biasanya cewek begitu. Artinya kan ya milih yang ya pria yang artinya mau bekerja lah. Iya. Yang penting itu kalau bagi kalian cewek-cewek ya at least pilihlah. Ya kalau mau cari yang ganteng, good looking ya enggak apa-apa. Artinya gampang aja sih cari yang bertanggung jawab. Cari yang tanggung jawab. Yang mau kerja gitu aja. Oke. Yang mau kerja artinya besok itu dia adalah pria yang siap menghidupi kamu, siap menghidupi anak-anakmu gitu kan. Loh iya toh. Iya kan. Karena kan hari-hari ini ya banyak orang yang menelantarkan keluarganya gitu kan. Pria-pria yang menelantarkan keluarganya. Jadi itu sih kalau cewek sih ya pilihlah pria yang mau kerja keras lah. Oke. Itu ya, jadi teman-teman itu tadi pesan dari Kak Yafet, Kakak Rohani kita semua buat cowok, buat cewek kalau cari pasangan ya. Iya. Tapi poinnya sebenarnya saya terberkati dengan kalimat Kak Yafet, setelah patah hati terutama itu kita harus bangun relasi justru sebanyak-banyaknya, bukan malah pindah dari satu pacar ke pacar yang lain gitu kan. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Nanti gini Rek, itu kan artinya nanti begini. Itu biasanya balas dendam sakit hati ya. Aku disakiti, awas kamu gitu. Awas kon ya toh. Aku tak sakiti beberapa pria-pria ya toh. Jadi motifnya sudah enggak benar. Jadi pingin nyakiti, akhirnya ini diputus, pacaran dengan itu. Itu banyak yang saya dapati begitu. Iya. Karena itu kan enggak menyelesaikan masalah, guys, gitu kan. Kalau putus cinta terus berpindah ke pacar yang lain gitu kan, apalagi pacar orang lain, kamu embat. Itu nanti. Itu namanya itu ya. Nggak boleh gitu kan. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal ini tadi kita udah mulai masuk ke soal membangun hubungan ya, istilahnya membangun relasi yang lebih serius gitu. Nah, kalau dari Kak Yafet sendiri, bisa kasih kan ngomong soal teman apa kayak kita membangun relasi banyak orang gitu ya. Ada nggak kayak sebenarnya tanda apa sih yang paling clear, istilahnya kayak misalkan kita ini punya beberapa option, nah biasa punya beberapa option, mana sih yang istilahnya itu memang dari Tuhan nih gitu kan buat kita kayak gitu, dari option yang teman-teman mungkin yang ada di sekitar kita gitu kan, ada nggak? Ya, kalau untuk artinya sih kalau ini saya jawab yang rohani dulu ya. Apa-apa karena ini kan memang podcastnya rohani. Artinya ya yang paling penting sih itu akan membawa kalian itu yaitu tadi semakin cinta Tuhan lah istilahnya. Ya artinya begitu kalian kenal dengan orang beberapa istilahnya kriteria itu ya yang membuat kalian aku justru istilahnya hubunganku dengan Tuhan itu justru semakin baik. Itu ya. Jadi itu tanda yang paling kuat ya di situ. Itu.
Ya artinya loh iya ya kok aku istilahnya hubunganku dengan Tuhan kok tambah baik. Tambah baik gitu kan. Dan yang kedua artinya kalau umpamanya itu saya semakin mengerucut ya, bukan hanya kriteria yang saya istilahnya si A, si B, si C, tapi ya itu tadi akan membuat saya semakin semakin giat bekerja gitu. Oke. Akan semakin kreatif loh. Itu kan akhirnya kan membuat saya ini jadinya sudah mengerucut, akhirnya membuat saya akhirnya orang ini bisa membuat saya semakin rajin bekerja, gitu kan, semakin cinta Tuhan. Iya. Itu sih. Oke. Penting nggak kayak Vet, istilahnya dari support dari teman-teman, lebih tepatnya keluarga, orang-orang terdekat. Maksudnya jangan sama ini lah kayak gitu, atau sama inilah kayak gitu. Ya itu penting juga sih. Artinya mereka adalah orang-orang yang juga bisa melihat gitu kan. Ya kan bisa. Oh ini ya baik orangnya gitu kan. Waktu itu memang ketika saya sudah semakin mengerucut, ya saya tanya gitu kan. Saya artinya khawatir, ya bukan khawatir keliru, artinya cocok kok salah apa gitu, enggak lah. Ya cuma ya saya sih tanya sama si A, si B, teman saya, saudara saya. Ya artinya ya opo aku mbak Iki gitu kan. Oh ya cocok sih awakmu ya kan. Artinya kok kamu sama dia itu ya kamu semakin baik gitu kan. Ya artinya ya udah ini juga istilahnya tanda dari Tuhan juga gitu kan. Betul. Ya kan artinya banyak loh kalau mamanya sudah dilarang orang tuanya gitu kan. Teman-teman yang terdekat sudah ngasih kamu jangan sama saya itu gitu kan. Ya kamu jangan sama si ini. Tapi kalian langgar aja gitu kan. Ya udah gitu kan. Itu kan kadang kan Tuhan itu juga memakai orang-orang di terdekat kita untuk mengingatkan kita gitu kan. Lebih gitu ya Kak ya. Oke. Jadi ya itu tadi balik lagi memang juga penting ya support dari keluarga, dari orang terdekat. Orang-orang terdekat. Oke. By the way Kak Yafet ini kalau diceritanya di kesaksian hidupnya itu setelah patah hati itu enggak pacaran lagi loh guys, ya kan ya? Iya. Dengan istrinya, dengan Kak Ruth kalau saya manggil itu waktu itu Kak Yafet enggak melalui proses berpacaran ya? Saya sudah waktu itu bertekad saya enggak pacaran lagi, saya harus langsung menikah gitu kan. Ya kan karena sudah cukup gitu kan. Ya karena sudah cukup ya. Yang dulunya pertamanya saya pacaran 8 tahun Regina, mulai dari kuliah. Ya kan 8 tahun itu pun putus gitu kan. Terus habis itu saya sudah tunangan mau menikah itu pun ya juga putus nggak jadi. Akhirnya saya memilih untuk ya saya nggak membina hubungan terlalu serius dengan perempuan. Artinya saya harus benar-benar selektif supaya orang yang saya pilih ini benar-benar nantinya bisa membuat saya ya semakin baik gitu. Ya balik lagi dengan itu tadi ya. Kalau membina hubungan pertemanan itu kan kayaknya jadi nggak jaim gitu ya. Iya kan itu yang mungkin kalau kadang-kadang kita salahnya di situ, kalau udah pacaran kan biasanya pada jaim-jaiman gitu ya Kak ya. Tidak menunjukkan sisi aslinya. Tadi pasti itu. Iya. Pasti itu. Ya pacaran itu benar-benar kita itu hanya tahu manisnya saja. Tahu manisnya aja terus tiba-tiba diteruskan menikah. Wah. Oke. Menarik teman-teman. Jadi kalau aku mau simpulkan buat teman-teman semua, kembali lagi gimana cara kita mengatasi patah hati, mengatasi putus cinta tadi. Kalau dari Kak Yafet poinnya adalah yang pertama fokus bahwa Tuhan tuh punya tujuan hidup. Punya tujuan hidup buat kita semua. Jadi jangan fokus ini aku udah terpuruk kayak gini, aku udah dicampakkan, apalagi aku udah diselingkuhi, tapi fokuslah bahwa Tuhan tuh punya tujuan hidup ya. Dan yang kedua adalah soal setelah itu teman-teman bisa lebih objektif lagi, berteman dengan lebih banyak orang kan, bukan menyelesaikan patah hati itu dengan cara berganti pacar, tapi membina hubungan, maksudnya membina pertemanan yang banyak, gitu kan, sehingga
pandangan teman-teman lebih objektif. Iya. Kayak gitu. Terima kasih banyak loh Kak Yafet Sama-sama Regina. sudah membagikan kesaksian hidup. Jadi dan kalau aku sebagai saksi hidup kehidupan pernikahan Kak Yafet ini luar biasa gitu kan. Memang ya namanya pernikahan ya Kak Iya. Yafet. Ada banyak tantangan tapi Betul. Kak Yafet dan istrinya Kak Ruth itu berhasil menjadi partner yang baik gitu kan. Partner yang baik melewati yaitu tadi namanya badai pernikahan, Iya. wajar lah ya. Nah, itu boleh itu nanti jadi kesaksian buat kita semua. Jadi insight, jadi inspirasi buat kita semua supaya kita semua nantinya ke depan membangun hubungan yang lebih baik, membangun hubungan yang Iya. serius, nggak main-main gitu kan. Oke, terima kasih Kak Yafet Sama-sama Regina. buat kita semua. Nah, teman-teman, Better You Podcast ini diadakan oleh Disciple Revival Project atau komunitas anak-anak muda dari GBI Pakis. Nah, kami mau ngajak teman-teman semua juga untuk bergabung Iya. karena di Disciple Revival Project GBI Pakis ini kita adalah komunitas anak-anak muda yang menerima kalian gitu kan, acaranya juga seru gitu kan, bahkan nggak cuma seru tapi juga membangun. Jadi kembali lagi ke tadi Kak Yafet sempat ngomong kalau patah hati kalian harus cari temen yang bener gitu kan, bisa kasih solusi yang bener. Nah, kita mau ajak kalian ke DRP Pakis karena kita akan berusaha jadi teman-teman yang baik Ya. buat kalian semua ya. Catat harinya setiap Sabtu jam 5:30 sore teman-teman bisa datang di GBI Pakis. Nanti alamatnya akan tertulis di bawah. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya dan buat kalian yang terberkati dengan podcast ini, teman-teman bisa subscribe channel YouTube GBI Pakis, Ya. kasih like, kasih komen dan yang paling penting juga kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang lain Ya. sehingga lebih banyak anak-anak muda lain yang terberkati. Iya. Oke, see you semua. You. God bless you. God bless you.